Halo teman-teman semuanya, kembali bersama dengan saya Purba Kunchara Ningrat Hadi Putra. Ya, saya sebutkan nama lengkap saya ya, supaya ada nama ayah saya di situ ya. Oke, kali ini saya membuat template Excel ya. Templatenya cukup simple dan praktis ya. Kalau teman-teman biasanya eh, melakukan pengadaan barang ke instansi, pasti kita harus menghitung ya. Biasanya mereka punya budget ya. Budgetnya misal, Mas, ini budgetnya 30 juta nih. Minta spesifikasinya segini-segini gitu kan. Kemudian nanti kita kerinci. Ya kan, kerinci supaya mencapai itu gitu ya. Misal budget 100 juta, nanti kita rinci seret gitu ya. Nah, baru setelah itu kita barang yang cocok dan harga yang cocok itu seberapa gitu ya. Oke. Ini kita nggak bikin rinciannya ya, karena rinciannya teman-teman bikin sendiri nanti ya dari DPP-nya ya. Oke, ini kebetulan saya ada transaksi pengadaan barang oleh PT ya, kami PT. Sebenarnya PT-nya XYZ ke instansi pemerintah. Jadi instansi pemerintah yang melakukan pembelian barang ya. Jadi kalau pembelian barang itu kita kena potongan PPh 22. Kalau jasa itu PPh 23. Persentasenya beda. Ya, PPh 22 itu 1,5%, kalau PPh 23 itu 2%. Nah, sekarang anggap aja instansi ini kita dikasih list ya, dikasih list kemudian budgetnya berapa. Nah, mereka ngasih listnya 30 juta budgetnya. Nah, kita masukin aja angkanya 30 juta. Kita enter, klik. Nah, langsung muncul semua datanya teman-teman. Jadi DPP-nya adalah sekian, PP-nya sekian, kemudian potongan PPh-nya sekian. Udah nggak usah pusing lagi. Nggak usah pusing lagi. Ini sudah ada rumusnya semuanya soalnya ya. Dan nanti yang dibayar ke PT berapa? Nah, ini saya jelasin, baru sampai sini kita jelasin ya. Kita jelasin satu persatu ya dari awal. Kita melihat budgetnya dulu ya, 30 juta kan. Kemudian biasanya gini teman-teman, instansi itu nggak mungkin bayar melebihi budget. Kalau kurang sedikit nggak apa-apa. Kurang misal cuma kurang 2 rupiah atau 100 rupiah nggak apa-apa. Itu aman. Tapi kalau melebihi mereka nggak mau. Makanya kita langsung masukin aja segini ya. Karena ini nanti PPA ini nanti pembulatannya kemana ya? Setahu saya ke bawah ya kalau nggak salah. 972. Nah, saya lupa. Sebentar, saya cek RPA-nya ya. Ya, teman-teman. Jadi sekalian ya kita lihat. Ini tutorial tanggal 3 Agustus 2022. Aduh, belibet. Jadi ini dijelasin ya di website ini news.dttc.go.id, dan ini memang situs ini jadi situs yang cukup terpercaya ya. Jadi untuk urusan pajak di Indonesia. Nah, jadi misalnya ketemunya PPN-nya adalah ada desimalnya ya, 26, maka dibulatkannya ke bawah. Ke bawah berarti 1734. Jadi komanya kedua ini nggak ada. Ya, hilang. Tapi kita nggak usah ngurus itu pada saat ini ya, karena itu nanti kita ngurusnya di e-fakturnya ya. Oke, kembali. Jadi ini nanti PPN-nya kan ada 97, nanti bikinnya adalah 2972972 ya, komanya nggak ada. Seperti itu ya teman-teman ya, untuk saat ini ya yang saya tahu. Kalau ada yang sudah ada perubahan silakan nanti komen di komentar. Oke. Nah, harga ya total budget instansi tadi adalah 30 juta di sini. Ya, mungkin teman-teman ada yang nggak tahu apa sih itu DPP, apa sih itu PPN, apa sih itu PPh 22. Ya, tadi sudah saya jelasin ya, untuk PPh 22 itu untuk pengadaan barang. Itu 1,5% persentasenya. Kalau untuk pengadaan jasa itu PPh 23 itu 2%. Nah, DPP itu adalah dasar pengenaan pajak. Singkatannya adalah dasar pengenaan pajak. Begitu teman-teman. Nah, kalau kita jual ke instansi, kita bikin DPP, baru kemudian PPN-nya di invoice-nya. Di invoice loh ya, bukan di faktur pajak. Dari situ nanti baru ada rinciannya. Mereka dari invoice itu mereka akan memungut PPh 22 dan juga PPN. PPN-nya kita setorkan e-fakturnya ke mereka biar mereka yang bayar sendiri. Termasuk PPh 22-nya mereka yang setor, dan itu bersifat tidak final.
Jadi bisa dikreditkan di pajak kita di SPT gitu teman-teman. Oke? Ya, sudah jelas ya sampai sini. Kemudian PPN udah ketemu segini kan? Ini kan dipungut. Ya, kalau kita ke instansi itu yang setor PPN-nya mereka, bendahara, bukan kita ya. Kita cuma terima bukti ya. Jadi kita harus tetap minta bukti setor PPN dan juga bukti setor potongan PPh 22. Jangan lupa nih, dua hal ini kalau nggak ada, gimana cara ngreditkannya ya, gitu kan? Oke, selanjutnya kan ketemu PPN-nya sekian, PPh 22-nya sekian. Nah, yang dibayar ke PT, yang dibayar dari instansi ke kita yang ditransfer itu adalah sebesar 26.621.621. Ya. Ini dari mana hitungannya nih? Dari DPP ini dikurangi PPh 22. Karena PPh 2 ini sebenarnya kredit pajak, teman-teman. Kalau kita nggak kreditkan, ya artinya kita menganggap ya rugi dong buat kita ya. Rugi. Kalau kita nggak kreditkan rugi, teman-teman, ya. Itu sudah jadi pengurang biaya yang ditransfer ke kita soalnya kan. Gitu. Jelas ya? Jadi dari sini mungkin instansinya, bendaharanya bingung. Pak, kalau kayak gini, kadang ada juga ya, mungkin bendaharanya juga belum ngerti. Yang disetor ke kita adalah DPP-nya. Kalau DPP yang disetor ke kita, nanti totalnya jadi ini dong. Jadi lebih dari 30 juta dong, gitu kan? Gitu. Karena ini ya, beda. PPN sama PPh 22 itu beda. PPN itu adalah 11% dari DPP. Menambah harga total. Sedangkan potongan PPh 22 ini 1,5% dari DPP itu mengurangi jumlah uang yang ditransfer ke kita. Jadi jumlah uang yang ditransfer ke kita itu DPP dikurangi potongan PPh 22. Gitu. Asumsi saya kenapa kok Dijen Pajak itu melakukan seperti ini? Ya supaya transaksinya terlacak gitu. Karena ada nanti bukti potongnya ya, kita masukkan. Jadi transaksi itu terlacak. Kok nggak mending dibuat nggak usah ada potongan deh, gitu kan? Itu memang kayaknya tujuannya supaya terlacak gitu ya, terlacak. Saya pernah waktu saya masih pakai PPh final ya, 0,5%, itu dari instansinya tetap potong PPh 22. Akibatnya apa? Saya nggak bisa mengkreditkan karena pajak saya final semua, gitu. Jadi kan ini kan untuk yang pajak yang tidak bersifat final. Oke, jadi teman-teman nanti seperti ini totalnya. Jadi budgetnya tetap 30 juta totalnya. Jadi dari bendahara juga, oh gitu ya, gitu kan. Tidak melebihi budget mereka. Misal anggap aja 100 juta gimana? Kalau budgetnya 100 juta nih, masukin aja. Berapa nih? Udah ya, bener ya, 100 juta. Oh aduh, langsung keluar kan DPP, PPN, potongan PPh 22, ya kan? Udah semua. Udah keluar semua teman-teman. Ya. Sangat praktis. Silakan nanti teman-teman bisa download langsung di link yang ada di deskripsi. Oke, sekian dulu teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Dari saya Purba Kunchara Ningrat Hadi Putra dari clickhouse.com.